tinjauan pustaka itu ada deskripsi teori dasar. Deskripsi teori dasar sama kerangka berpikir ya. Kok nggak ada penjelasan apa? Bab 2 ini pengertian evaluasi, deskripsi evaluasi program pendidikan. Nggak usah materi saya jelasin kan gini. Artinya di bab 2 ini banyak yang harus ditambahkan ya, atau disusun. Tinjauan pustakanya itu yang pertama deskripsi teori dasar A ya. A itu kan deskripsi teori dasar. Yang B-nya itu adalah penelitian yang relevan, kemudian C-nya kerangka berpikir. Nah, untuk deskripsi teori dasar itu yang satu ya, itu evaluasi program pendidikan. Nah, subbagiannya ada pengertian evaluasi program, tujuan, fungsi, prinsip-prinsip evaluasi program, kemudian evaluasi program dalam konteks pendidikan non formal. Nah, itu cari teorinya. Ya. Jangan ngambil dari skripsi orang, tesis orang, jangan, tapi saran saya kamu cari di misalnya evaluasi program pendidikan, e-book misalnya. E-book 5 tahun terakhir misalnya gitu ya, atau jurnal boleh juga ya, artinya harus ada referensinya ya, referensi yang valid. Nah, yang pertama tadi kan evaluasi program pendidikan dah. Kemudian yang kedua itu model evaluasi CIPP. Nah, model evaluasi CIPP itu ada yang pertama pengertian model evaluasi CIPP, karakteristik model evaluasi CIPP, komponen konteks dan evaluasi program, komponen input dan evaluasi program, komponen proses dan evaluasi program, komponen produk dan evaluasi program. Nah, baru yang G-nya relevansi model CIPP dalam evaluasi program majelis MLA ya. Kemudian yang ketiga, teori pendukung dalam evaluasi program MLA. Ya kan, tadi kan kita menggunakan, kalau berdasarkan ini tadi Angelina tadi menggunakan 6M sama POAC itu kan. Nah, 6M teori pendukungnya berartinya kita harus mencantumkan teorinya ya. 6 teori 6M pendukung analisis input. Nah, ini cari bukunya, money, material, method, mesin sama market ya. Kemudian teori POAC itu planning, organizing, actuating sama controlling. Nah, yang A tadi 6M, yang B-nya baru teori POAC. Kemudian yang keempat, program pembinaan bahasa Arab non formal. Nah, cari subbagiannya adalah yang pertama, pengertian program pembinaan bahasa non formal, tujuan program pembinaan bla bla bla, kemudian karakteristik pembelajaran bahasa Arab non formal. Kemudian yang D-nya peran program non formal dalam mendukung pembelajaran bahasa Arab formal. Kemudian yang E, program pembinaan bahasa Arab non formal di perguruan tinggi. Karena di sekolah kan juga ada. Nah, maka kita menggunakan teori program pembinaan bahasa Arab non formal di perguruan tinggi. Nah, kemudian yang kelima baru pembelajaran bahasa Arab. Pengertian ini cukup, tidak usah semuanya dimasukkan.
tapi kira-kira aja pengertiannya, tujuannya, keterampilan berbahasa Arab itu ada berapa? Ada 5. Istimak, kalam, kiroah, kitabah. Unsur-unsur bahasa Arab, ya. Ada mufrodat, ada qawaid, kemudian ada aswat. Nggak usah terlalu banyak, nanti jangan kamu masukin semua, tapi cukup kita tahu bahwasannya keterampilan berbahasa itu ada 4, unsur bahasa itu ada 2, metode pembelajaran bahasa itu ada apa saja, ya, pengertiannya saja, nggak usah pula dijelaskan langkah-langkah metode untuk yang sebanyak itu, nggak usah, tapi cukup dijelaskan aja metode pembelajaran itu ada berapa, metode pembelajaran bahasa Arab itu dalam ada berapa gitu ya, khususnya program non formal ya, metode pembelajaran bahasa Arab program non formal. Kemudian baru yang 6-nya, tadi kan 5 pembelajaran bahasa Arab ya, yang 6-nya baru bi'ah lugawiyah, pengertian bi'ah, jenis-jenis bi'ah. Kemudian di dalam jenis bi'ah itu kan ada bi'ah rosmani dan goiru rosmani. Jenis-jenis bi'ah itu kan jenis-jenis bi'ah lugawiyah itu ada bi'ah rosmiyah dan bi'ah goiru rosmiyah ya. Nah kalau goiru rosmiyah itu nanti ada unsurnya, ada peran, ada relevansi, nanti dicari lagi. Nah kemudian ada program MLA. Nah pengertian program MLA, sejarah singkat, tujuannya, fungsinya, bentuk programnya apa, pengelolaan program MLA itu apa, tantangan pelaksanaan MLA apa. Nah baru yang ke-8 itu sintesis teori. Nah hubungkan evaluasi program dengan model CIPP. Kemudian yang B, hubungkan CIPP dengan teori 6M dan POAC. Kemudian yang C, hubungkan program MLA dengan pembinaan bahasa Arab non formal. Kemudian yang D, hubungkan program MLA dengan pembentukan bi'ah lugawiyah. Yang kemudian yang E, posisi teori dalam penelitian ini. Nah baru penelitian yang relevan. Nah penelitian yang relevan ini ada berapa kamu? Ada 5 ya, ambil 5 ya. 5 ya, jadi 4. Intinya yang menyinggung program MLA, habis itu yang menyinggung, kalau ada yang menyinggung tentang evaluasi program bahasa Arab, kemudian bisa juga yang menyinggung model CIPP dalam program pendidikan, atau bisa juga pembinaan bahasa Arab non formal, atau bisa juga bi'ah lugawiyah ya. Jadi matriknya itu ada persamaan, perbedaan, dan kebaharuan penelitian. Ya udah ya, udah sesuai. Kemudian kerangka berpikir. Kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir ini kamu buat dulu dasar pemikiran dari penelitian ini, kemudian alur evaluasi program MLA menggunakan model CIPP, kemudian hubungan konteks, input, proses, dan produk dalam evaluasi MLA, kemudian bikin bagan kerangka berpikirnya. Belum ada kan? Kemudian ada bagannya ada. Oh ada ya? Di bawah. Oh iya ada. Di bawah. Latar belakang, oh iya ada ya. Penjelasan